Apresiasi karena beliau ini selama di Lombok itu telah banyak membawa perubahan pada diri saya, ya, dan termasuk teman-teman. Apa yang dasar dari beliau adalah doanya. Wah, ini yang luar biasa. Ya, doa ini Bapak Ibu yang kita abaikan. Beliau pernah berdoa dipilih-pilih untuk mendoakan teman-teman untuk bisa peringkat dari posisi Rocky, beginner, asisten dan master sampai kepada master itu alhamdulillah sudah banyak terwujud. Dan hari ini kita akan dengarkan motivasi dari beliau, sekaligus kita akan minta beliau untuk mendoakan kita semua yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan kita segera bergeser dari posisi kita masing-masing. Dari Rocky menjadi beginner, dari beginner menjadi apprentice, apprentice menjadi asisten, asisten menjadi master, dan peringkat-peringkat di atasnya. Baik Bapak Ibu, kalau boleh saya tahu, boleh angkat tangan yang sudah bergabung di Onmor. Sangat surprise asistennya. Kenapa? Beliau lagi menghadiri Vision Day 5 di Turki, dan di sana beliau dinobatkan sebagai New Assistant Onmor Internasional. Dan kabar banyak lagi, setelah pulang ke Indonesia, beliau masuk kualifikasi seperti Pak Firman tadi, juga mendapatkan kualifikasi mobil bersih Bapak Ibu. Ini yang luar biasa, ya. Patut kita belajar dari beliau, patut kita dengarkan apa kata-kata beliau, sehingga kita semua bisa juga seperti mereka-mereka. Baik, saya mohon dengan ketulusan Bapak Ibu sekalian lagi berdiri. Ini sesi terakhir, sesi motivasi terakhir, kita dengarkan, kita belajar bersama kepada sang guru kita, inspirator kita, Bapak Haji Muhammad, Bapak Haji Ustadz Badaruddin Mantasa LC MOD. Baik, saya aplaus untuk beliau, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya sebetulnya belajar dari tadi. Apa yang disampaikan beliau-beliau saya sangat terkesima. Luar biasa. Mereka punya ilmu luar biasa. Saya sebetulnya masih belajar bagaimana menjadi orang sukses. Ya, insya Allah di panggung ini kita semua dan di lokasi dan acara ini dan tempat ini, insya Allah kita mendapatkan pelajaran begitu besar, begitu banyak, dan mudah-mudahan kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Bisa. Ya? So, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian berbahagia, adakah orang di antara kita tidak punya impian? Semua punya. Nah, semua punya impian. Pertanyaannya, apakah impian kita yang ada itu sudah ada jalurnya untuk mendapatkannya? Kalau belum, tepuk tangan buat One More. Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa kita mendapatkan sebuah sarana atau jalur untuk bisa merubah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita mungkin untuk menjadi orang-orang yang sehat dan juga menjadi orang-orang ke depan insya Allah akan sejahtera. Kenapa? Sebab satu sampel mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah merasakan nikmat itu. Dari sakit jadi sehat, dari kere menjadi berduit. Dan tadi sudah didengar bahwa seorang Bapak Firman Syah itu bonusnya sudah di atas 1 miliar. Tepuk tangan dulu. Artinya cara memandang seseorang dikatakan sukses bila income-nya per tahun itu mampu mencapai angka 1 miliar. Kalau sudah sampai angka 1 miliar, itu insya Allah sudah sukses. Kenapa? Karena kalau 1 miliar bila dibagi 12, itu rata-rata dapat berapa? 100 juta per bulan. Adakah orang yang gajinya 100 juta sebulan? Tidak ada. Kalau kita jadi kayak guru berapa? PNS berapa? Kalau Pak Desa berapa? Ini adalah alhamdulillah. Anggota dewan berapa? Saya dengar-dengar teman-teman anggota dewan itu gajinya mungkin ada sekitar 60 juta ya? Tidak sampai? Maka puji syukur bahwa kita diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk bisa meniti karir. Bagaimana caranya kita bisa berangkat dari karir yang paling bawah sampai karir yang paling atas. Inilah yang penting kita tanamkan, harus ada dream, impian.
Impian kita mau berkarir di jalur yang tepat, di tempat yang tepat, di bisnis yang tepat, dan di bisnis yang bukan cuma cerita orang, tetapi kita sendiri yang merasakan. Saya bukan berarti orang pintar, lebih pintar dari mereka. Saya masih belajar. Saya juga termasuk orang yang baru meniti karir di multi level. Walaupun pernah saya, alhamdulillah, pernah jatuh bangun juga. Pernah jatuh bangun. Tetapi saya menemukannya ritmanya di sini, bahwa di One More akan kita dikasih spirit, semangat bagaimana kita benar-benar menemukan jati diri kita menjadi orang sukses. Saya selalu membuka lembaran-lembaran cerita, buku, dan apa-apa yang ada di sosmed tentang mereka-mereka yang sukses. Siapa mereka? Misalnya Pak P.D. Ozan. Saya belum pernah lihat Pak P.D. Ozan, tetapi Pak P.D. Ozan ini sering diceritakan bahwa beliau punya penghasilan itu sampai 5 miliar seminggu. Bukan 5 miliar, 8 miliar seminggu. Kemudian Pak Kanan Zaidan. Pak Kanan Zaidan ini beliau adalah anggota tentara militer dan beliau dibully oleh keluarganya. Pak Kanan, kenapa engkau masih berusaha padahal gajimu sudah cukup banyak sebagai tentara militer? Tapi beliau setelah mendengarkan cerita Rocky sampai Diamond Master, beliau ingin agar karir itu dititi dengan baik dari Rocky sampai Diamond Master. Apakah kita setuju bahwa hari ini kita mau meniti karir dari Rocky sampai Diamond Master? Setuju? Setuju. Maka jangan pernah berhenti. Saya sejak mengenal bisnis ini, banyak juga teman-teman bersamaan mengenal bisnis ini. Tapi apa perbedaan kita dengan mereka? Perbedaan kita dengan mereka karena kita tidak pernah tinggal. Karena kita tidak pernah berhenti. Karena kita tidak pernah duduk. Tidak pernah diam. Orang yang berhenti, dia akan selesai masanya untuk tidak meniti karir selanjutnya. Maka jangan pernah berhenti. Setelah kita meniti karir di Rocky, targetnya berikutnya harus menjadi pimpinan. Target berikutnya setelah pimpinan harus jadi apprentice. Setelah jadi apprentice harus jadi asisten. Ini pula yang senantiasa berputar di benak saya, di pikiran saya. Bagaimana saya bisa meniti karir saya yang baik? Saya selalu bilang Ustadz juga bisa. Kenapa kita berpikir seperti itu? Ustadz juga bisa. Karena banyak ustadz-ustadz di luar sana mungkin cara pandangnya begini, cukuplah saya mungkin mengaji atau mungkin mengajar ngaji. Bagaimana kalau bisa seorang ustadz bisa memberi gaji? Bagaimana seorang ustadz bisa memberi amplop? Bagaimana seorang ustadz bisa menyiapkan mobil fasilitas untuk kesehatan masyarakat? Bagaimana seorang ustadz bisa bikin masjid? Dan tidak ada jalan yang lain yang bisa kita dapatkan kecuali dengan jalur yang benar dan tepat. Berapa jalan, berapa sistem yang kita lewati berkali-kali ya ada di depan sana atau duluan, tiba-tiba muncul hilang lagi. Nah kalau yang seperti ini, udahlah. Apalagi bisnis yang katanya setiap hari dapat duit, yang hanya masuk duduk dapat duit, banyak seperti itu. Akhirnya apa terjadi? Mereka diburu-buru sama polisi. Maka teman-teman sekalian, mari kita jadikan One More ini adalah sarana yang tepat. Benar-benar. Jangan berpikir bahwa di One More uang kecil, di One More uang besar. 8 kunci rezeki yang kita bisa dapatkan. Tapi apakah kunci rezeki itu kita bisa dapatkan kalau hanya diam saja? Kalau ada orang mengatakan saya tidak ada waktu, maka di sini ada waktu. Kalau ada mengatakan saya tidak pandai, di sini kita akan pandai. Kalau ada mengatakan saya tidak punya duit, di sini justru kita akan dikasih duit. Setuju? Setuju. Kalau ada mengatakan saya tidak punya teman, di sini kita punya teman. Iya. Di sini akan banyak. Saya kemarin mencoba memberanikan diri berangkat ke Turki. Untuk apa? Untuk mencas adrenalin saya. Apakah saya bisa bangkit seperti mereka? Saya ternyata selang 2 hari sebelum acara, nama saya naik jadi asisten. Masya Allah, saya ingin berkenalan kembali dengan orang yang ada di benak saya.
yaitu Papa Fedewozan. Yang mana di luar Fedewozan? Selama ini cuma dalam cerita. Tapi kemarin saya sudah berfoto sama beliau. Saya sempat bertanya kepada beliau, what is the way can I can like you? Cara apa yang saya bisa saya seperti Bapak? Jawabannya sederhana. Don't give up. Jangan berhenti. Tapi apa yang beliau mengatakan? Move on. Jalan terus. Buat terus. Karena hanya dengan jalan buat terus, move on kita akan sukses. Hanya orang-orang yang malas. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari rasa malas dan tak berdaya. Penyakit yang terbesar yang dihadapi oleh setiap pribadi adalah rasa malas. Malas bergerak, malas mengajar, malas bertempur, malas berziarah, malas bersilaturahmi. Diberikan peluang, ibarat ini peluang besar. Ini 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad SAW itu sudah menggambarkan. Apa gambarannya? Apabila engkau diberikan sebuah peluang, janganlah engkau menjadi orang ajiz. Orang ajiz itu apa? Orang yang tak berdaya. Ini kan cerita yang kita dapatkan selama ini. Ada orang yang berpenghasilan 8 miliar seminggu. Kalau 1 bulan berapa? 32 miliar sebulan. Nah sekarang kalau sudah bertahun-tahun, berapa miliar duitnya? Apa yang bisa dibeli kalau uang tak sudah ada 20 miliar? Ada mengatakan mau boleh beli, mau beli Alfa seminggu, satu biji minggu depan beli apa lagi? Luar biasa. Dan mau memang dan hebatnya One kita diberikan kesempatan untuk bekerja semaksimalnya dan kita dikasih gaji dalam bentuk dolar. Kalau selama ini teman-teman dapat itu penghasilan dari ringgit 1 ringgit 3 ringgit. Kalau mereka berburu real 1 real apa ringgit? Udahlah, tinggalkan itu perburuan ringgit. Tinggalkan perburuan real. Tapi ada perburuan yang terkini, yaitu perburuan dolar. 1 dolar 14.000. Tepuk tangan. Kalau bisa berbahagia. Saya memulai ini bisnis. Memang awalnya juga tidak direspon oleh nyonya saya. Tidak direspon oleh istri saya. Karena saya dianggap orang gagal berbisnis. Dan saya sudah, udahlah katanya, lebih tinggalkan itu. Saya punya basic bisnis, bukan bisnis. Saya punya basic kerjaan adalah pembimbing jemaah haji dan umroh. Namun karena pandemi, ya terpaksa kita merana dulu 2 tahun. Tidak ada pemberangkatan. Sekarang baru ada napasnya kembali. Jadi insya Allah tanggal 25 ini saya akan berangkat. Insya Allah bawa 40 orang. Insya Allah bulan September, insya Allah akan bawa 90 orang. Tapi apakah itu menghilangkan etos kita untuk bekerja di One? Tetap kita bisa. Kenapa? Karena produk ini dibutuhkan oleh masyarakat yang mau pergi ibadah umrah. Berangkat itu semua. Ini produk dibutuhkan oleh siapa saja. Dan enaknya tidak dimakan dan tidak diminum. Enaknya tidak ada resiko efek samping. Yang ada efek depan. Saya ketemu dengan teman di Bang Muamalah. Beliau mengatakan, Ustaz, aneh banget. Istrinya dokter. Beliau mengatakan begini, Bang, kok apa yang kita pakai? Tidak biasanya begini. Ternyata beliau sudah habis pakai One More. Itu ditempel di bagian depan sini dan di belakang. Efeknya adalah efek depan. Luar biasa. Ini bagus. Dan saya mengatakan luar biasa. Nih saya ada di Insyaallah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka mulai sejak hari ini, sejak kita bertemu hari ini, kita camkan. Kalau sekarang ini kita baru rookie dan saya baru asisten. Depan jangan lagi rookie dan jangan lagi saya asisten. Harus hijrah lagi ke posisi yang lain, yaitu naik jadi master atau naik jadi full master atau naik jadi sabir master. Bahkan impian kita, insya Allah semuanya ini kanan saya dari. Ini saya cerita tadi juga, mudah-mudahan ada juga di situ Pak Fedewozan. Sudah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa menanamkan be a champion, harus menjadi pemenang, harus menjadi pemenang. Kenapa? Karena tidak semua orang mau menerima tantangan menjadi pemenang.
hanya segelintir orang yang apabila ditawarkan mengikut sabda Rasulullah, yaitu tidak mau menjadi orang yang tak berdaya, tetapi orang yang benar-benar berdaya. Itulah champion dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-ghalib, yaitu orang yang menang. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian berbahagia, untuk memenangkan perjuangan ini untuk sukses tidak ada jalan lain. Mari pelajari semua apa yang berkorelasi dengan one, baik secara perusahaan, baik secara produk, knowledge, baik secara marketing plan. Ini kita gulir setiap minggu. Dan barusan kemarin saya mengajukan lagi, kebetulan saya koordinator wilayah Makassar, untuk mengajukan acara boom setiap minggu. Boom itu apa? Business opportunity one more. Hampir kemarin kita ketinggalan, karena kemarin saya disuruh bikin lewat tanggal 5, tidak bikin permohonan untuk boom, Makassar tidak ada boom. Jadi saya bikin 4 timing, yaitu mulai tanggal 8 di bulan Juni. 4 timing, 4 ahad. 4 ahad ini Bapak Ibu, jangan sampai ruangan ini kosong. 4 ahad ini usahakan ruangan ini penuh. 4 ahad ini kitalah yang menjadi pengundangnya. Saya berbicara walaupun di sini anggota undangan saya tidak banyak. Saya banyak dari tak kalah ini. Saya berbicara ini untuk semua orang bekerja memaksimalkan. Karena suatu ketika nanti kita ada agenda yang lebih dahsyat, yaitu the achiever ketiga. Baru saja kemarin kita selesaikan the achiever kedua, di mana kita telah menghadirkan 1000 orang. Dan kita akan membuat the achiever yang ketiganya, yang kurang lebih 1.500 orang minimal. Dan kita akan menggunakan hotel, bukan hotel kecil, tapi hotel seperti mungkin Claro atau mungkin Four Point. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan itu kalau tidak ada etosnya sekarang, kalau tidak ada spiritnya sekarang? Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, agar kiranya mari naikkan spirit kita, semangat kita, agar kita akan menjadi bintang. Siapa yang mau kasih kita uang? Kalau kita meminta-minta, waduh, subhanallah, minta, jangan minta, usahakan kita memberi. Setuju? Alangkah nikmatnya kalau kita dari uang kita bisa berikan saudara, bisa berikan itu. Alangkah mulianya kita kalau kita bisa bersedekah dari apa yang kita dapatkan. Tapi bagaimana caranya kita bersedekah kalau tidak punya duit? Bagaimana caranya bisa berinfak kalau kosong kantongnya? Alhamdulillah kalau kita dapat seminggu misalnya, dapat seminggu mungkin 5 juta, itu luar biasa. Apalagi bisa dapat misalnya dapat seminggu 10 juta, luar biasa. Apalagi ada teman-teman yang sampai pada posisi dapat bonus pasangan, yaitu $20.000 seminggu, itu luar biasa. Dan itu banyak terjadi, bukan 1 orang, bukan 2 orang. Dan amat luar biasa. Bayangkan 280 juta kali 4, berarti 1,120 juta, 1.120 juta per bulan. Artinya itu penghasilan yang sangat fantastis. Itu penghasilan yang gila-gila. Itu baru bonus itu. Bagaimana tadi Pak Ruslan mengatakan ada lagi bonus yang luar biasa, yaitu bonus matchingnya. Kenapa bonus matchingnya? Karena bonus matchingnya sampai ke dalaman, yaitu 4 level. Dan cerita level bukan sama dengan level di luar sana. Cerita level di sini agak beda daripada level di luar sana. Level di sini, level 1 yang kita rekrut langsung. Nah kalau kita rekrut 1.000, itu level 1 kita. Kalau kita rekrut 100.000, langsung itu level 1. Nah bagaimana level 2-nya? Yang 100.000 orang yang kita rekrut, dia merekrut, itu baru level 2. Bayangkan. Bagaimana level 3-nya? Kalau dia juga merekrut 100.000 level 2, merekrut berikutnya, itu level 3 kita. Dan bagaimana kita bisa dapatkan hingga posisi Diamond Master? Kita akan mendapatkan full penghasilan 100%. Karena tadi sudah disebutkan level 1 yaitu 50%, level 2 25%, level 3 15%, level 4 10%, 100%. Tidak ada bisnis multi level yang memberikan penghasilan sampai 100%. Tepuk tangan buat one more. Gila. Masya Allah. Saya bersama dengan nih, bosnya nih, Bapak Mustafa Erdil. Masya Allah. Beliau, ketika saya ketemu dengan beliau, Masya Allah, seperti orang tua kita.
diakui oleh banyak teman bahwa ketika kita bertemu, beliau itu seperti orang tua, merangkul kita seperti anak. Tidak ada bisnis yang lain, tidak ada pemilik bisnis yang lain yang seperti itu. Beliau, dan bukan cuma saya rasakan. Sebelumnya Pak Naik cerita seperti itu, saya juga mau mempelajari apa betul. Ternyata betul. 53 negara di bawah beliau, dan semua dianggap sebagai anaknya, sebagai orang-orang yang ikut memberi andil, dan beliau sangat senang karena dengan adanya orang-orang dari berbelahan dunia dan dengan adanya satu kegiatan yang fantastis seperti kemarin, yaitu Vision Day, dan ini akan ada Vision Day lagi pada bulan September. Siapa yang mau ikut? Saya. Wah, luar biasa. Ini nanti kalau kemarin kita berangkat dari Indonesia itu ada 300 orang, maka mudah-mudahan bisa menjadi 3 kali lipat. Kalau 300 orang kemarin, ya kalau 3 kali lipat berarti 900 orang atau 1000 orang. Itulah Bapak Ibu sekalian berbahagia, sekali lagi sukses itu butuh pengorbanan. Satu, pengorbanan waktu kita bagi datang ke tempat ini. Yang kedua, butuh pengorbanan, keluarkan duit. Berapa duit? 22 juta. Itu adalah pengorbanan yang istimewa. Karena ketika kita mengeluarkan duit 22 juta, kita akan mendapatkan uang kembali 75 juta. Lalu kemudian dari 22 juta ini, dia akan berakar pinak dengan penghasilan yang bisa sampai miliaran. Bisnis mana yang hanya dengan modal 22 juta kita sudah bisa ke depan menghasilkan penghasilan miliar? Bisnis mana? Bisnis mana? Tepuk tangan Bapak sekali ini. Mari Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kalau Bapak Ibu sudah sadar bahwa bisnis ini adalah bisnis eksklusif, bisnis adalah bisnis istimewa, bisnis adalah bisnis yang mengantar setiap diri untuk sukses dan bisa tampil di panggung kemenangan sebagai bintangnya, maka jangan menunda lagi. Hari ini saya mau menantang. Siapa orang yang berani tampil ke depan, berfoto dengan saya untuk mengambil pakai gol? Silakan. Pakai gol. Pakai gol. Silakan. Nanti dikirim ke Turki. Maju. Ayo, silakan. Silakan. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Ini misalnya jadi Biru undangan. Biru undangan. Luar biasa. Biru ya, warna biru. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Pokoknya keluarkan dari. Ya. Insyaallah. Messi sebentar dipanggil. Messi sebentar. Gol dulu. Messinya. Gol dulu. Masya Allah. Ini sebuah keberuntungan. Kalau mereka datang di tempat ini dan mengambil gol, maka undang sebanyak-banyaknya teman untuk datang di acara ini supaya kita harapkan mereka mengambil pakai gol. Hari ini kita akan catat namanya. Bukan cuma wajahnya, tapi namanya. Mohon dibantu saya menuliskan data di belakang layar. Ayo, di belakang layar tulis namanya beliau. Supaya bukan cuma gambarnya saja, tetapi namanya sekaligus. Hari ini, kalau hari ini tulis mereka ini yang satu. Tapi sebutkan nama satu persatu. Dan nompo gol.